Tersembunyi di pegunungan Italia, berdirilah Apennine Colossus. Mungkin ini belum masuk daftar tujuan perjalananmu, tapi kamu pasti akan menambahkannya setelah mendengar ceritanya. Ini patung raksasa yang terletak di Toskana, Italia, yang sudah memukau banyak orang selama berabad-abad. Patung ini memiliki tinggi 11 meter yang cukup mengesankan. Apennine Colossus dirancang sebagai personifikasi pegunungan Apennine dan dibuat lebih dari 400 tahun silam oleh Francesco I de' Medici. Dan ternyata patung ini terinspirasi dari mitologi Romawi. Kalau kamu cukup beruntung untuk bisa mengunjungi Villa Demidov di Italia, kamu akan merasakan nuansa misteri dan keindahan taman-taman Renaissance, serta melihat Apennine Colossus di dekatnya yang tampak kesakitan. Tapi jangan khawatir, patung ini baik-baik saja. Patung ini dikelola oleh pemerintah lokal Firenze dan terbuka untuk umum. Ketika melihat patung ini, kamu akan menyadari bahwa patung ini digambarkan sebagai seorang pria tua yang sedang berjongkok di tepi danau dengan pose yang sugestif dan realistis. Patung ini juga tampak sedang meremas kepala seekor monster laut, dan air menyembur keluar dari mulut si ular ke dalam kolam di depan patung. Patung ini juga tidak mengenakan pakaian apapun dan terdapat stalaktit pada janggutnya yang lebat. Rambutnya yang panjang menunjukkan perpaduan antara manusia dan gunung. Untuk menambah kesan realisme, patung ini dulunya bisa berkeringat dan menangis dengan air yang mengucur melalui jaringan pipa yang mengalir di tubuhnya. Pada musim dingin, patung ini kadang tertutup es. Kalau berencana untuk berkunjung, sebaiknya naik bus saja dari Firenze. Pegunungan Alpen menyimpan beberapa rahasia tersendiri. Kisah berikut ini bercerita tentang seorang pendaki asal Prancis yang menjadi kaya raya di Mont Blanc. Tapi bukan bongkahan emas atau cincin berlian biasa yang dia temukan. Dia menemukan sebuah kotak logam yang penuh dengan perhiasan berharga senilai sekitar $250.000. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana harta karun seperti itu bisa berada di atas lereng gunung tertinggi di Eropa Barat? Ternyata, permata-permata itu milik penumpang salah satu dari 2 pesawat Air India yang jatuh di sana, entah pada tahun 1950 atau 1966. Sungguh tak terduga. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Sang pendaki gunung yang sedang berusaha menaklukkan puncak gunung ini menemukan harta karun tersembunyi yang menyembul di antara es dan salju. Dia bisa saja mengambil temuan itu dan meneruskan perjalanannya tanpa masalah. Tapi dia memilih melakukan hal yang benar dan menyerahkannya ke polisi setempat. Pihak berwenang harus melacak pemilik asli atau keluarga pemiliknya, dan itu bukanlah tugas mudah. Perhiasan-perhiasan ini sudah tersembunyi selama lebih dari 50 tahun, dan tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya. Ini bukan kali pertama pegunungan Alpen membocorkan sebagian rahasianya. Setahun sebelumnya, 2 pendaki menemukan tas berisi surat diplomatik dari pesawat yang sama yang membawa permata berharga itu. Luar biasa rasanya membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, artefak-artefak seperti itu masih bermunculan di permukaan gletsernya. Tentu saja, ada sisi negatif dari peristiwa semacam ini. Sebagian orang khawatir pendaki yang tidak berpengalaman akan mencoba mencapai area itu untuk mencari harta karun. Tapi jujur saja teman-teman, mendaki area seperti Mont Blanc tidaklah mudah. Butuh keahlian, pengalaman, dan daya tahan untuk menaklukkan puncak yang begitu menakutkan. Kemasi barangmu untuk tujuan kita selanjutnya, yaitu Yunani. Pernahkah kamu mendengar tentang Gua Davelis? Gua ini terletak di Gunung Penteli, tidak jauh dari timur Laut Athena, dan merupakan tempat favorit untuk merasakan pengalaman menakutkan. Para pengunjung melaporkan air yang menetes ke atas, suara-suara aneh, peralatan elektronik yang tidak terkendali, bola-bola bercahaya, dan masih banyak lagi. Seorang pemberani bercerita pernah masuk ke gua membawa kamera inframerah. Dia menangkap sesuatu yang terdengar seperti paduan suara bernyanyi dalam bahasa Yunani kuno dan bahkan merekam penampakan yang tidak dapat dijelaskan di dekat bagian tengah gua. Ingin berpetualang? Cobalah berkunjung ke Gua Davelis. Setelah berkendara melalui jalur yang berliku-liku, kamu harus meninggalkan kendaraanmu di ujung jalan tanah. Setelah mendaki jalan setapak yang belum ditandai, kamu akan menikmati keindahan panorama Athena yang membentang hingga ke teluk di dekatnya.
Akhirnya, setelah sekitar 25 menit, kamu akan melihat lubang berbentuk setengah lingkaran di batu yang mengarah ke gua. Beberapa orang yang pernah berjalan menuju gua tersebut mengaku merasakan tarikan yang kuat. Setelah berada di mulut gua, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh karena terowongan yang mengarah ke dalam gua sudah tertutup. Seharusnya, ini tidak menghentikanmu dari membayangkan makhluk-makhluk menyeramkan yang mungkin mengintai di balik bayang-bayang. Oh. Tersembunyi di pegunungan Karpasia di Rumania terdapat Sphinx Bushegi, sebuah formasi batu yang memukau dan sangat mirip dengan yang ada di Mesir. Formasi ini terbentuk dari bongkahan batu besar yang terkikis angin dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, ini nih bagian menariknya. Sphinx Bushegi memang tampak seperti Sphinx Mesir, hanya dari angle tertentu. Tapi itu tidak menghentikan orang-orang untuk menciptakan berbagai macam legenda dan mitos tentangnya. Ada yang mengatakan Sphinx Mesir dibangun terinspirasi dari Sphinx Bushegi, dan ada lorong waktu atau koridor energi yang menghubungkan keduanya. Sebagian lagi percaya bahwa makhluk dari luar planet kita yang membangun Sphinx dan bahkan membangun markasnya di dataran tinggi pegunungan Bushegi. Ada juga legenda yang menyatakan Sphinx Bushegi punya kekuatan menyembuhkan. Pada tanggal 28 November saat matahari terbenam, sinar matahari konon membentuk piramida energi di sekitar wajah Sphinx yang memiliki efek penyembuhan bagi mereka yang berkumpul di dekatnya. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan fenomena ini dan mendapat vibrasi baik dari piramida energi. Beberapa bahkan mengaku telah disembuhkan olehnya. Yang lainnya mengaku mendengar Beach Boys. Itu loh, lagu Good Vibrations. Sudahlah. Dulu saat pengetahuan kita tentang geologi masih sangat sedikit, orang-orang sering mengarang berbagai macam cerita tentang asal mula terbentuknya gunung. Tidak terkecuali Gunung Fuji dengan mitos menariknya yang telah diceritakan secara turun-temurun di Asia. Alkisah, ada seorang petani yang sedang kesusahan. Petani malang ini tidak bisa menanam apapun di tanahnya yang tandus dan keluarganya menderita. Pada suatu malam, dia dikejutkan oleh suara yang mengguncang bumi. Dia mengira kiamat sudah tiba dan membangunkan keluarganya untuk meninggalkan gubuk mereka. Mengejutkannya, mereka menyaksikan kelahiran sebuah gunung yang sangat besar, yaitu Gunung Fuji. Sungguh sebuah keajaiban. Letusannya menciptakan tanah yang subur, dan petani itu bersama keluarganya akhirnya bisa hidup makmur. Dia bahkan menamai gunung itu Fujiyama, yang berarti gunung yang tidak pernah mati. Jepang terletak di salah satu tempat paling hidup di bumi. Ya, Jepang berada di sepanjang tepi barat cincin api, sebuah klub besar berbentuk tapal kuda yang melingkari Samudra Pasifik, sisi timur Asia, dan pantai barat Amerika. Ini tempat yang cukup populer untuk semua jenis aktivitas geologi seperti gunung meletus dan gempa bumi. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi Gunung Fuji sebenarnya adalah gunung berapi. Gunung ini punya riwayat yang cukup mengesankan, yaitu sudah meletus lebih dari 15 kali sejak tahun 781. Terakhir kali meletus, letusannya didahului gempa bumi yang sangat besar, lebih dari 8 skala Richter. Letusan terakhir Gunung Fuji terjadi pada tahun 1707. Letusan tersebut begitu dahsyat sehingga sebuah desa di dekatnya diduga hilang dalam bencana vulkanik itu. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa memastikan apakah desa itu pernah ada. Seiring waktu, kota-kota baru dibangun di atas tempat yang diduga merupakan puing-puing pemukiman tersebut. Beberapa tahun terakhir, para peneliti menggali lebih dalam dan menemukan abu vulkanik serta sisa-sisa bangunan yang hangus, yang membuktikan bahwa desa tersebut dan kehancurannya memang benar-benar ada. Sekarang, gunung ini dianggap gunung berapi tidur, karena tanda-tanda aktivitas vulkanik terakhirnya tercatat pada tahun 1960-an. Wah, syukurlah.